Mas Bagus, coba diklik. Oke, kita chat dulu aja ya. Ketikkan dan ini sini. Saya habis sholat, Pak, jadi pakai ruko. Nggak apa-apa. Apa? Terus nah itu ya, silahkan teman-teman semua chat dulu. Chat dulu di sana, di kolom chat ya. Ketikkan nama sama NIM. Mbak Siti Fatimah. Halo? Koneksinya kayaknya. Koneksi. Mas Bagus, mikrofonnya belum masuk. Ya. Coba diklik telepon itu, Mas. Diklik telepon kemudian di allow ya. Cek. Cek. Mbak Lucy dengar suara saya? Mbak Lucy? Mbak Siti Fatimah dengar suara Nggak saya? denger itu, Pak. Nah ya, kok diam aja ya? Iya. Oh. Nah ini Mbak Dani sudah aktif mikrofonnya. Mas Bagus dengar suara saya? Mas Bagus? Dengar suara saya? Wah, kayaknya ada respon juga. Mbak Itu Siti Fatimah mungkin dengar suara saya? belum diaktifin, Pak. Iya, kayaknya di anunya belum diaktifkan itu. Mbak Lucy, suara saya dengar? Audio. Diam-diam Audionya baik. diurepke. Mbak Siti. Aktifkan ya. Coba tak chat private aja. Mbak Satimah sudah. Mbak Melati Ningsih mana? Mbak Melati mikrofonnya mati ya ini ya. Diaktifkan ya. Oke, sudah. Sudah Mbak Lucy? Mbak Lucy belum, Pak. Oh, udah. Sudah? Oke. Mbak Melati Ningsih? Oh, baru proses Kurang Mbak connecting. Mulati. Mbak Melati baru Sama Mas proses. Bagus. Mas Bagus. Mbak Melati, bisa dengar suara saya? Audionya diaktifkan.
Aktifkan ya. Sudah. Oke, nggak apa-apa ya. Kita mulai ya. Ya, Pak. Iya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang ya di mata kuliah saya. Nah, ini nanti kita akan online streaming paling nggak kurang lebih selama 40 menit ya. 40 menit. Kalau tadi pagi sih kita coba 40 menit, banyak yang sudah nutup sendiri begitu. Nah, di sini nanti teman-teman semua mungkin kita coba begitu. Apakah bisa 40 menit atau enggak ya. Tapi saya akan mencoba menyampaikan materi yang ingin saya sampaikan sejelas-jelasnya begitu ya. Nah, oke, teman-teman semua, aturannya adalah nanti mungkin mikrofon teman-teman semua saya nonaktifkan dulu dari sini ya. Kemudian nanti kalau perkuliahan pemaparan saya sudah selesai, teman-teman bisa bertanya kepada saya nanti melalui langsung video ini ya, melalui voice ya, dengan mengaktifkan mikrofonnya begitu. Jadi nanti kita berdiskusi di sana, tapi nanti kita akan mulai mendiskusikan setelah semua presentasi selesai. Nah, tadi sudah mengetikkan nama dan NIM semua ya. Ya, kita akan saya jadikan data untuk presensi ya. Jadi teman-teman nanti saya ngecek presensinya melalui kolom komentar begitu ya. Nah, oke, langsung saja saya di sini akan membagikan layar ya. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu terkait dengan konsep dasar penilaian ya. Konsep dasar penilaian dalam pembelajaran. Nah, ini saya share dulu. Nah, oke. Semuanya bisa melihat materinya? Bisa. Bisa ya, aman ya. Nah, oke, langsung aja ya. Nah, di sini ada beberapa hal ya yang harus teman-teman kuasai nanti dari kompetensi ini, yaitu adalah terkait yang pertama adalah kalian harus mampu menjelaskan ya, pengertian tes, pengukuran, assessment, dan juga evaluasi. Kemudian yang kedua, kalian juga harus mampu membedakan antara assessment dan evaluasi. Kemudian mampu menjelaskan kedudukan tes dan pengukuran. Ya. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan prinsip penilaian. Dan yang kelima adalah memberi contoh penilaian hasil belajar yang tidak sesuai dengan prinsip penilaian. Begitu. Nah, di sini sebelum saya memasuki hal yang lebih jauh, ya, di sini saya mempunyai sebuah kasus, begitu ya, mempunyai sebuah kasus di mana saya mempunyai cerita, ya, mempunyai cerita terkait dengan Momo, ya, Momo. Jadi pada ulangan harian, Momo dapat menjawab 3 dari 5 pertanyaan tes uraian. Ya. Tapi pada ulangan harian sebelumnya, Momo hanya dapat mengerjakan 2 dari 5 butir soal yang disediakan. Nah, dari data tersebut, guru menyatakan bahwa Momo telah mengalami kemajuan dalam belajar. Dan ini berarti pembelajaran yang guru lakukan cukup berhasil. Begitu. Nah, dari kisah ini sebenarnya sudah terjadi 4 kegiatan, ya, atau 4 hal, yaitu yang pertama adalah terjadi tes, yang kedua terjadi pengukuran, yang ketiga ada assessment, dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, nanti kita akan menganalisis bersama-sama, ya, terkait dengan keempat ini, ya. Nah, mari kita buktikan ya. Yang pertama adalah analisis 1. Pada ulangan harian, Momo dapat menjawab 3 dari 5 pertanyaan tes uraian. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah,
Dari kalimat ini kita mengetahui telah terjadi atau apa? Dari keempat tadi ada apa? Kira-kira. Yang mau berbicara silahkan aktifkan mikrofonnya. Terjadi apa di sini? Terjadi tes kah, pengukuran kah, evaluasi kah, atau assessment? Evaluasi. Evaluasi. Yakin? Mbak Pinkan? Ada yang tahu terjadi apa ini? Nah, masih ragu ya. Nah, dari kasus ini sebenarnya sudah terjadi tes ya. Atau ada alat tes yang menunjukkan. Apa itu tesnya? Yaitu tes berupa uraian. Ulangan harian. Iya, tes uraiannya, bukan ulangan hariannya. Ulangan hariannya masuk dalam proses pengukuran ya. Begitu. Jadi pengertian tes itu sebenarnya tes itu adalah alat ukur ya. Bukan sebuah kegiatan. Kalau sebuah kegiatan itu namanya pengukuran, begitu. Tapi kalau tes itu adalah alatnya, ya, alat yang digunakan. Nah, di sana bermakna bahwa pertanyaan-pertanyaan yang guru berikan padamu adalah alat ukur untuk mengukur hasil belajar. Alat ukur tersebut adalah mengacu pada pengertian tes. Nah, ini tesnya yang tadi, ya, begitu. Kemudian yang kedua, analisis yang kedua, Momo dapat menjawab 3 dari 5 pertanyaan tes uraian. Maka di sini yang terjadi adalah apa? Karena tadi tes sudah, maka yang berikutnya adalah apa? Pengukuran. Iya, pengukuran. Kenapa pengukuran? Kira-kira pengertian pengukuran apa? Kegiatan tadi. Proses membandingkan suatu objek dengan alat ukur yang sudah disediakan, sehingga menghasilkan angka. Kalau teman-teman ingatnya, gampangnya adalah waktu kita ngukur baju lah misalkan. Ya. Mengukur baju itu kan kita membandingkan baju dengan alat ukur yang sudah kita sediakan, yaitu berupa meteran. Ya, dari hasil pengukuran tadi akan muncul sebuah angka, ya kan? Nah, di situ terjadi yang namanya proses pengukuran, ya. Nah, ini pengertian lebihan. Ya, maka dari situ kita mengetahui bahwa oh ternyata proses pengukuran adalah proses membandingkan suatu objek dengan alat ukur yang sudah ditentukan, begitu. Selanjutnya, yang ketiga, ya, yaitu terkait dengan, nah di sini ada proses membandingkan, ya, hasil yang terdahulu dengan hasil yang sekarang itu dibandingkan. Beda loh ya. Kalau tadi adalah waktu proses pengukuran itu adalah kita membandingkan suatu objek dengan alat ukur tertentu, ya. Namun kalau dalam assessment, ya, kita itu melihat, ya, hasil belajar terdahulu dibandingkan dengan hasil belajar setelahnya, ya, atau hasil belajar yang satu dengan hasil belajar yang lain. Nah, di situ sehingga memunculkan sebuah kesimpulan terkait dengan objek yang dinilai, begitu, ya. Nah, kemudian itu disebut sebagai assessment. Assessment itu adalah membandingkan, ya, Hasil. antara kemampuan yang sebelumnya dengan kemampuan yang sekarang. Intinya ada data yang dikumpulkan, ya. Nah, maka di situ terjadi assessment. Sehingga yang terakhir adalah ketika kita menyimpulkan, ya, bahwa sebuah treatment itu maksimal atau tidak, maka
di situ terjadi proses evaluasi, ya, terjadi proses evaluasi, sehingga kita bisa menentukan bahwa program yang kita lakukan itu adalah berhasil atau tidak, begitu, ya. Gampang ya memahami keempat istilah ini. Kemudian soal latihan, ya, soal latihan. Nah, Pak Tono memberikan angka 7 kepada Amin pada saat ulangan harian mata pelajaran IPA. Ya. Apa yang dilakukan Pak Tono termasuk ke dalam kegiatan titik-titik. Nah, silahkan dijawab di kolom chat ya. Dari pertanyaan ini dijawab di kolom chat, silahkan. Kita lihat jawabannya. Sudah? Nah, ini baru Mbak Masito yang menjawab. Yang lain boleh jawabannya sama, boleh beda loh ya. Mbak Mulati tes. Tes. Mbak Lucy tes juga. Mas Bagus pengukuran. Ya. Sudah? Yang lain nggak mau jawab? Sudah? Nggak mau jawab ya yang lain ya? Oke. Kalau kita analisis, di sini ada proses pemberian angka 7, ya. Pemberian angka 7 pada saat ulangan harian mata pelajaran ini. Nah, maka dari soal ini jawabannya adalah pengukuran. Kenapa pengukuran? Karena kalau tes, ya, kalau tes itu apa tesnya bentuknya? Multiple choice kah? Uraian kah? Ya, kan tidak ada di situ, ya. Karena tes itu ada itu ya, ada tes, ada non tes. Ya, kalau bentuknya tes ada uraian, ada multiple choice, ada benar salah dan sebagainya. Ya. Maka di situ jawaban yang tepat adalah pengukuran. Ya. Jadi Mas Bagus dan Mbak Masitoh nih yang benarnya. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua. Silahkan ketikkan jawabannya di situ. Jawabannya apa kira-kira? Mbak Masita sudah menjawab. Mbak Mulati sudah menjawab. Yang lain kemana ini? Sudah, Mbak Masita sama Mbak Mulati aja yang jawab. Mbak Dani, ada banyak apa ini? Ada Mbak Dani, ada Mbak Pinkan, Mbak Siti Fatimah, Mas Nugroho, Mas Adewa. Sudah, evaluasi sip? Ya, jawabannya udah benar ya. Bahwa jawabannya adalah evaluasi. Nah, itu ya. Gampang ya. Nah, nanti kita anukan lagi. Nah, maka
untuk tes ini, ya, teman-teman ketika memahami tes ini tes itu adalah alat ukur ya. Di mana alat ukur itu yang dinamakan tes itu dia harus mempunyai jawaban benar atau jawaban salah, gitu. Ya, jadi harus punya mempunyai ketentuan jawaban benar, gitu. Ya. Jadi karena di sini ada tes, ada yang non tes ya. Nah, kalau non tes itu adalah seperti kita angket, observasi. Nah, itu kan tidak ada jawaban benar ya. Tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah. Maka kita itu tidak bisa disebut tes, tapi namanya adalah non tes begitu. Nah, non tes juga digunakan dalam proses pembelajaran juga ya. Contoh untuk mengobservasi kemampuan siswa dalam bersosial, kemampuan siswa dalam keaktifan dan sebagainya. Nah, itu menggunakan non tes ya. Kemudian yang kedua terkait dengan pengukuran ya. Pengukuran itu membutuhkan sebuah alat ya. Yang mana alatnya itu adalah berupa tes itu tadi begitu. Nah, di sini alat ukur itu harus memiliki nilai validitas dan reliabilitas ya. Atau harus valid dan reliable. Jadi di sini perlu saya jelaskan apa yang dimaksud dengan valid dan reliable. Valid itu adalah bahwa alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur itu harus tepat, gitu ya. Nah, apa maksudnya harus tepat? Nah, jadi ceritanya begini. Misal ya, kita kan sama-sama tahu ya bahwa timbangan di dunia ini itu macam-macam ya. Timbangan emas itu berbeda dengan timbangan beras ya. Timbangan beras beda dengan timbangan bumbu ya, misalkan bumbu itu. Timbangan bumbu beda dengan timbangan daging dan sebagainya. Ya. Nah, apa yang dimaksud valid di sini ya ketika kita mau menimbang ya. Kalau kita mau alat ukur kita itu valid, maka ya kita menimbang dengan alat yang benar gitu ya. Contoh, ada seorang orang kaya gitu ya, mau menjual emasnya. Emasnya itu bobotnya adalah 5 gram. Wah, kalau 5 gram sekarang itu kan harganya sudah mencapai berapa ya? 3,5 juta ya mungkin ya. 5 gram itu 3,5 juta. Nah, kalau kita nimbangnya pakai timbangan beras, kira-kira timbangannya bergerak tidak? Ya. Tentu tidak ya, karena beras bobot 5 gram ya kelunting gitu dok. Ya. Tidak bergerak sama sekali. Nah, maka kalau dijual kan harganya jadi 0. Ya. Karena tidak ada beratnya. Ya. Nah, maka ketika kita menjual emas, ya kita menggunakan timbangan emas, di mana ketelitian timbangan emas itu kan sampai 1 gram ya. 0,001 kilogram gitu ya. Jadi dia detail ya, sehingga kita bisa menggunakan alat ukur yang tepat. Kemudian reliable itu ajak ya. Jadi ketika di sini beratnya 1 kilo, di tempat lain juga ditimbang di 1 kilo gitu. Kayak emas, kalau ditimbang di sini 5 gram, ya ditimbang di toko emas pun ya beratnya juga 5 gram. Nah, itu namanya adalah alat ukurnya reliable, ya, ajak, tidak berubah. Ya. Dan saya lanjutkan ya di slide berikutnya, yaitu terkait dengan assessment. Nah, assessment ini adalah proses ya kegiatan untuk mengumpulkan informasi hasil belajar siswa yang diperoleh dari berbagai jenis tagihan dan mengolah informasi tersebut untuk menilai hasil belajar dan perkembangan belajar siswa. Nah, mungkin di sini kata-kata perkembangan ini yang harus benar-benar diingat ya. Itu akan membantu teman-teman semua untuk memahami bahwa assessment itu adalah proses perbandingan ya. Dari before ke after, ke after, ke after, ke after berikutnya. Begitu. Nah, kemudian di dalam evaluasi, ya, kalau evaluasi ini meliputi seluruh komponen ya. Jadi evaluasi pembelajaran ini ya seluruh komponen, mulai dari gurunya dievaluasi, metodenya, kemudian sarana prasarananya, kemudian programnya, materinya dan sebagainya, semuanya dievaluasi. Nah, maka di sini ada dua jenis evaluasi, yaitu
ada dua jenis penilaian ya. Penilaian dalam arti assessment dan juga penilaian dalam arti evaluasi. Ya. Jadi kalau penilaian dalam arti assessment itu adalah dalam rangka untuk mengetahui ya, informasi hasil belajar atau kemajuan belajar siswa. Ya. Sedangkan untuk arti evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dirancang untuk mengukur keefektifan suatu sistem. Ya, penilaian dalam arti evaluasi. Nah, itu ya penjelasan dari saya terkait dengan materi ini. Dan ini sudah di warning ya, 10 menit lagi akan disconnect ya, alias kelasnya tertutup otomatis dari sistem. Nah, teman-teman, besok saya akan menjelaskan terkait dengan kedudukan tes, pengukuran, assessment, dan evaluasi, sekaligus juga prinsip-prinsip penilaian, begitu ya. Jadi dua hal ini benar-benar harus saya tekankan karena nanti juga akan berkaitan dengan terkait dengan prinsip juga ya. Nanti ada beberapa materi terkait dengan prinsip pembelajaran ya. Intinya di bagian ini saya rasa cukup untuk membedakan ketiga atau keempat istilah yang sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, monggo, masih ada waktu sekitar 8 menit 40 detik ya. Untuk teman-teman semua mendiskusikan dari materi yang sudah Pak Arif sajikan tadi. Begitu. Ya, silakan. Yang mau diskusi langsung klik mikrofonnya, kemudian langsung menyampaikan. Silakan. Monggo. Halo. Mas Adewa bisa mendengar suara saya? Halo? Cek, silakan yang mau bertanya. Masih ada beberapa menit. Nah, Mbak Lucy ini kayak tanya kayaknya. Kayaknya ya, Pak. Gimana, Kalau Mbak? setiap evaluasi itu, apa ketika penyampaian materinya itu sampai sudah selesai, dilakukan setiap hari, atau kayak gini, contohnya ini kan belum sampai selesai kan materinya, nah itu diselesaikan dulu besok baru evaluasi atau bagaimana, Pak? Oh gitu, oke. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa evaluasi itu adalah lebih ke proses untuk menilai keefektifan suatu program gitu ya. Jadi program dan komponen. Nah, itu penilaian dalam arti evaluasi. Nah, ini sering kita tertukar-tukar ya. Jadi evaluasi itu beradanya di akhir ya. Bukan di setiap proses. Ya. Kalau di setiap proses itu namanya adalah bisa jadi pengukuran, ya. Tetapi saya lebih cenderungnya kepada penilaian dalam arti assessment, ya. Karena nanti di dalam tes itu, di dalam penilaian itu kan salah satu nanti ya di fungsi ya. Salah satunya nanti adalah kita akan membahas bahwa penilaian itu adalah fungsinya untuk mendiagnosis, ya. Mendiagnosis kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, itu fungsi penilaian nanti. Tapi itu lebih cenderung pada fungsi penilaian dalam rangka assessment, bukan evaluasi. Ya. Jadi kalau dalam setiap ini namanya penilaian, bukan evaluasi. Ya. Karena dalam evaluasi itu akan muncul keputusan yes atau no, gitu. Nah, karena ada keputusan bahwa program ini dilanjutkan atau diubah atau dimodifikasi, ya, atau di stop. Nah, itu ada hasil keputusan dari evaluasi ada di situ, ya. Tetapi kalau dalam penilaian result,
hasil yang itu akan memberikan warning, yang akan memberikan gambaran kepada kita terkait dengan pencapaian dari suatu program gitu ya. Karena nanti di dalam nanti ya kedudukan ya, di dalam kedudukan itu nanti ada gambar yang bentuknya seperti ini. Ini untuk materi besok. Nah, ini saya share ya. Nah, ada seperti ini, Mbak. Jadi kedudukan tes pengukuran ini bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita langsung melakukan evaluasi secara besar itu tidak mungkin karena evaluasi itu membutuhkan hasil dari assessment. Sedangkan assessment sendiri hasilnya berdasarkan pada hasil pengukuran, ya. Dan pengukuran sendiri sangat membutuhkan yang namanya tes ataupun non tes, ya. Jadi di sini walaupun tulisannya tes, tetapi tetap membutuhkan yang namanya non tes, ya. Karena ada contoh ya, afektif itu tidak bisa kita ukur dengan tes. Kita hanya bisa mengukur menggunakan non tes seperti itu. Jadi mungkin kita mulai membiasakan menggunakan istilah yang tepat ya. Jadi istilahnya bukan evaluasi begitu. Mungkin itu masih masuk dalam ranah penilaian. Kayak kita di mid semester itu ya, tengah semester itu ya, itu sebenarnya ujian tengah semester atau tes tengah semester. Lebih tepatnya lagi mungkin pengukuran tengah semester ya, bukan assessment. Karena assessment itu harus ada proses membandingkan. Gitu Mbak Lucy. Ya, terima kasih ya. Kak. Oke. Kemudian ada lagi mungkin masih ada 3 menit. Udah ada? Oke, nanti rekaman dari pertemuan ini nanti ada ya. Nanti saya sediakan via link YouTube. Kemudian nanti saya upload di e-learning. Jadi teman-teman semua nanti bisa memantau. Mungkin tadi videonya terjeda-jeda, putus-putus dan sebagainya. Nanti teman-teman semua bisa menyaksikan ulang melalui link YouTube itu, gitu. Ya. Karena kita tidak bisa memungkiri ya. Ini memang antisipasi saya untuk mengatasi teman-teman yang mungkin tidak bisa bergabung hari ini, atau yang kedua mungkin dia terkendala terkait dengan jaringan sehingga tidak bisa mendengarkan percakapan kita saat ini. Begitu. Itu. Setelah ini masih ada kuliah online lagi? Ada Pak. Ada? Oke. Ya. Oh ya, nanti bukunya juga dibaca ya, yang punyanya Solokan ya, kalau nggak salah. Solokan atau bukan Solokan ya? Saya lupa yang dari UT itu ya. Dari UT, saya kemarin mengambil beberapa konsep dari sana, tetapi saya juga mengambil konsep dari miliknya Zainal Arifin ya. Jadi bukunya Zainal Arifin itu ternyata agak membingungkannya adalah karena dia membahas evaluasi itu dari berbagai sisi gitu ya. Jadi ada yang sisi dari pembelajaran, sisi secara umum dan sebagainya. Jadi kita harus jeli-jeli untuk memilih begitu. Bagian mana yang benar-benar kita butuhkan. Karena kita fokusnya adalah pada evaluasi pembelajaran begitu. Jadi bukan pada program ya, lebih ke pembelajarannya begitu. Begitu? Cukup? Gitu ya. Nanti biarkan koneksinya terputus sendiri. Dan nanti kuliahnya menggunakan apa? Setelah ini? Zoom. Sama. Zoom juga? Sama. Iya. 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 Oke. Iya. Kayaknya yang paling stabil memang Zoom sih. Kalau yang e-learning terkendala di servernya. Kayaknya masih kendala di server. Gitu. Oke, gitu ya. Terima kasih ya atas partisipasinya. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati.